Ya, halo semua. Nama saya Fal Sadikin. Saya adalah seorang saintis di bidang IoT security. Jadi pekerjaan saya hari-hari selain melakukan riset, uh, mengenerate paten, kemudian sebagian dari waktu saya gunakan untuk melakukan penetration testing untuk IoT system. Salah satunya mungkin untuk bidang apakah itu dari sisi cloud, bisa juga dari sisi connectivity-nya, dari sisi protokol, misalkan Bluetooth Low Energy, Zigbee, kemudian terkadang juga saya melakukan penetration testing untuk protokol MQTT, dan sebagainya. Kemudian sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya share. Misalkan saya punya beberapa device di meja saya. Anda bisa melihat ini adalah Texas Instrument Sensor Tech, di mana kita bisa mengkoleksi data-data sensor, humidity, temperatur, bisa juga sensor motion, cahaya, dan sebagainya. Ini cukup menarik untuk dieksplor, untuk dihack. Saya juga punya misalkan ESP32, di mana kita bisa melakukan koneksi dengan device ini langsung ke cloud IoT platform. Misalkan kita menggunakan IoT platform yang sudah ada, misalkan dengan Azure, IoT platform milik Microsoft, atau kita bisa juga connect ke Amazon Cloud IoT, atau bisa juga kita gunakan Google Cloud. So, semuanya menarik, semuanya punya karakternya masing-masing, menarik untuk kita explore. Tentunya kita akan melakukan testing di controlled environment secara legal tentunya, tanpa mengganggu sistem orang lain. Jadi kita hanya melakukan sistem di wilayah kita sendiri. Karena ini pertemuan pertama, sebenarnya ya hacking itu sangat kompleks ya. Ada bagian-bagian hacking yang sifatnya simple, hanya membutuhkan beberapa setup, beberapa pengetahuan dasar, kemudian kita bisa melakukan hacking. Tapi ada juga memang yang butuh pengetahuan yang sangat kompleks. Misalkan yang seperti saya bilang tadi, hacking untuk IoT platform itu termasuk hal yang kompleks, karena itu butuh pengetahuan mulai dari hardware sampai komponen-komponen yang sangat detail. Tapi kalau untuk beberapa hacking yang sifatnya misalkan sederhana, jadi hari ini saya akan mencoba hal-hal yang sederhana dulu. Tujuannya mungkin untuk mengedukasi masyarakat luas. Jadi misalkan bagi masyarakat yang tidak terlalu detail memahami teknik, bisa belajar dari sini. Tujuannya belajar bukan untuk belajar hacking, tapi belajar bagaimana caranya agar terhindar dari ancaman para hacker. Apa yang harus dilakukan? Kemudian mungkin juga bisa session hari ini mungkin juga bisa menarik bagi Anda yang tertarik dengan detail bagaimana step-step by hackingnya. Jadi saya mencoba mengcover secara luas, makanya saya mencoba starting bagian yang sederhana dulu. Jadi kita mulai. Jadi topik hari ini adalah man in the middle attack untuk web aplikasi. Jadi misalkan saya akan demokan juga dan saya akan jelaskan bagaimana seseorang bisa melakukan man in the middle atau melakukan stealing password, user ID untuk Facebook atau sosial media lainnya, misalkan LinkedIn dan sebagainya. Ya, itu yang saya akan demokan hari ini. Kemudian juga saya juga akan menceritakan bagaimana langkah-langkah preventifnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya, kemudian mungkin masih banyak yang belum kenal saya. Mungkin untuk lebih singkatnya, Anda bisa search aja LinkedIn saya, Fal Spasi Sadikin. Sebentar juga akan saya demokan, karena saya akan menghack LinkedIn profil saya sendiri, agar Anda bisa lihat sebenarnya, bisa lihat lebih detail, mungkin ingin lebih kenal lebih detail siapa saya sebenarnya. Oke, kita mulai penjelasannya. Jadi mungkin hari ini kembali spesifikasi saya adalah di bidang IoT security, tapi mungkin karena pertemuan pertama kita bahas saja hacking secara general dulu, dari bagian-bagian yang sederhana dulu. Oke, kita mulai membahas hari ini. Topiknya adalah man in the middle attack. Kemudian saya share screen-nya dulu. F5. Jadi apa sih man in the middle attack itu?
Jadi sesuai namanya, man in the middle artinya hacker itu memposisikan dirinya di tengah antara source dan destination. Misalkan di sini kita bisa melihat dalam kondisi normal user ketika dia mengakses Facebook atau LinkedIn melalui smartphone misalkan atau melalui PC atau personal computer, yang mereka lakukan adalah direct koneksi. Biasanya melalui protokol HTTPS port 443 ya, direct koneksi. Tapi apa yang terjadi di sini? Hacker dengan teknik tertentu melakukan redirect traffic dari user ke web aplikasi, tujuannya melalui hacker dengan men-setup proxy di tengah. Dalam hal ini biasanya hacker itu bersembunyi, artinya tidak terlihat. Dalam hal ini biasanya user tidak sadar bahwa mereka ini sedang terkoneksi ke proxy milik hacker. Kemudian di saat yang sama juga web server tidak sadar kalau mereka juga berkomunikasi dengan user melalui proxy server yang berada di tengah. Nah, di sini banyak yang bisa dikerjakan oleh ketika sukses membangun proxy server, hacker proxy server, apa yang dilakukan adalah biasanya hacker melakukan beberapa hal. Biasanya mereka mungkin melakukan denial of service, atau bisa hanya sekedar ingin melakukan spying, apa saja yang dilakukan user, aktivitasnya, website apa saja yang dikunjungi, apa saja yang misalkan, ya intinya mencoba melihat apa saja yang dikerjakan user. Kemudian yang berikutnya mungkin yang sedikit lebih berbahaya, yaitu hacker bisa mencuri kredensial atau secret dari user, misalkan bisa mencuri login ID dan password untuk melakukan koneksi, atau mungkin bisa juga melakukan hijacking, mencuri session, misalkan user sedang melakukan transaksi perbankan, misalkan sedang melakukan transfer uang, kemudian bisa di-hijack, kemudian mungkin bisa diganti angkanya dengan berbagai macam teknik tentunya. Ya tentunya tergantung teknik attack-nya, tapi kompleksitasnya juga bermacam-macam. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini hacker melakukan setup proxy secara diam-diam tanpa diketahui oleh user, tanpa diketahui oleh server. Artinya mereka dalam hal ini seperti biasa dalam kondisi attack ini user dan server biasanya tidak sadar kalau mereka sedang kalau ada pihak ketiga di antara mereka yang sebenarnya bisa melakukan banyak hal di sini. Ya, man in the middle attack itu sendiri banyak jenisnya ya. Ada yang disebabkan oleh malware yang sudah terinstall di user devices atau di smartphone. Ada juga yang disebabkan justru karena kesalahan konfigurasi di network. Atau bisa juga sebenarnya bisa terjadi karena juga kesalahan konfigurasi di sisi server. Seperti misalkan ya tentu saja kalau server LinkedIn dan Facebook kemungkinan kesalahan konfigurasinya itu sangat kecil karena banyak orang yang bekerja di sini. Tapi dalam hal ini saya hanya akan membahas middle attack dari sisi ketika hacker berada di network yang sama dengan target victim atau user. Misalkan ketika user itu mengunjungi sebuah kampus atau taruhlah pusat perbelanjaan di mall misalkan, kemudian user itu tidak sadar sedang terkoneksi ke access point yang sebenarnya access point-nya sudah dikontrol oleh hacker dengan teknik ARP spoofing ini. Ya, kemudian sedikit saya jelaskan apa itu ARP spoofing. Jadi ada di sebuah protokol di level MAC address dan network sebenarnya. Jadi ARP ini tujuannya, jadi address resolution protocol kepanjangannya, tujuannya itu untuk melakukan mapping antara IP address dan MAC address. Jadi si switch ini, access point ini tahu sebenarnya apa yang terjadi, di mana mappingnya. Misalkan IP address tertentu itu sebenarnya milik MAC address tertentu di sebuah network. Misalkan user A, MAC address-nya mungkin A. User B mungkin MAC address-nya mungkin B. Jadi itu tujuannya untuk melakukan mapping agar komunikasi bisa berjalan sesuai tujuannya.
Nah, kemudian apa yang terjadi di sini? Biasanya hacker itu mencoba melakukan RP spoofing dengan cara mencoba melakukan mapping semua IP address yang ada di network itu dengan MAC address milik hacker. Artinya apa? Artinya di sini ketika traffic, misalkan dari user ke server di internet atau sebaliknya dari internet ke user, semuanya akan di redirect menuju ke ke attacker machine atau hacker machine, sehingga disinilah juga salah satu teknik bagaimana caranya sehingga hacker itu bisa melakukan man in the middle attack. Di sini banyak yang mungkin bisa dilakukan. Salah satunya misalkan hanya sekedar melakukan denial of service. Denial of service itu tujuannya misalkan ingin mengganggu service yang dilakukan, layanan yang dikerjakan oleh server. Misalkan dengan sengaja hacker mencoba menahan semua traffic yang menuju mesinnya tanpa melakukan forward ke Facebook atau ke LinkedIn. Artinya user akan gagal melakukan transaksi. Misalkan transaksi, bisa juga misalkan transaksi online ya. Ini tidak cuman eksplisit hanya untuk Facebook atau LinkedIn, atau intinya semua traffic bisa dilakukan. Semua traffic bisa dilakukan man in the middle attack dengan tujuan-tujuannya masing-masing. Oke, saya coba sekarang mulai melakukan contoh demo yang sederhana. Saya coba melakukan akses. Kembali saya balik ke setup yang ada. Jadi apa yang akan saya lakukan hari ini adalah saya akan melakukan searching, browsing dari smartphone yang sudah saya setup ini. Dari di smartphone ini saya akan coba melakukan browsing. Tapi apa yang terjadi karena smartphone ini berada di network yang sama, access point yang sama, yaitu di apartemen saya ini, dengan attacker machine, dengan hacker machine, maka si hacker itu bisa melakukan ARP spoofing untuk meredirect semua traffic dari smartphone ini ke tujuannya di server di internet. Misalkan saya ingin melakukan taruhlah akses untuk online banking misalkan contohnya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Pertama tentu sebagai target adalah smartphone ini. Kemudian yang kedua, karena sebenarnya ARP spoofing itu sudah saya setup sebelum demo ini, sebelum presentasi ini, tapi masih tetap ada satu hal yang harus saya setup, yaitu saya tunjukkan redirect di level IP dan portnya. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah saya coba melakukan redirect semua traffic di interface ini, wireless interface saya, kemudian protokolnya TCP, kemudian semua destination port yang menuju ke port 443. Biasanya 443 ini adalah protokol untuk HTTPS. HTTPS itu standar komunikasi yang terenkripsi, yang sudah sangat aman sebenarnya sejauh ini untuk semua jenis aplikasi, baik itu aplikasi perbankan, baik itu sosial media atau apapun itu ya. Jadi kalau kita misalkan mengirim pesan ke teman melalui Facebook, biasanya dikirimkan melalui HTTPS atau port 443 ini. Kemudian apa yang saya lakukan di sini adalah saya melakukan redirect semua port destination yang menuju port 443 akan saya lakukan redirect ke port 8082. Dalam hal ini port 8082 itu adalah port proxy server saya. Jadi saya coba eksekusi. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian saya coba setting, ya saya coba hapus dulu. Saya coba setting proxy saya di sini. Yang saya lakukan di sini pertama saya matikan dulu intercept-nya. Intercept-nya artinya saya akan membiarkan semua traffic yang masuk ke proxy saya, kemudian saya cuma sekedar memforward semua traffic itu ke server tujuan. Jadi saya matikan di sini. Semula on, saya off-kan. Kemudian saya setup proxy. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, saya setup proxy ini di port 8082. Jadi di sini saya tuliskan 8082.
82 untuk listen untuk mendengarkan di semua interface. Kemudian request handling, kita bisa memberikan jadi apa yang terjadi di sini, saya membuat proxy ini tidak terlihat baik oleh target devices maupun juga target servernya. Jadi dalam hal ini server dan klien tidak sadar kalau komunikasi mereka itu di-intercept. Jadi ada orang ketiga di antara mereka. Oke, saya bisa eksekusi. Kita bisa lihat di sini. Ya, mungkin sudah bisa kita coba listen. Misalkan saya coba, yang saya lakukan di sini adalah, misalkan, mungkin masih bisa terlihat, saya coba misalkan visit Bank Mandiri online misalkan. Ini bukan untuk tujuan hacking, hanya sekedar untuk melakukan loading dari ketika Anda ingin melakukan misalkan transaksi online ya, atau transfer uang ya, via Bank Mandiri. Saya coba loading Bank Mandirinya. Ya, Anda bisa lihat di sini sudah terlihat trafiknya. Jadi, apa yang saya lakukan di sini adalah saya hanya membiarkan semua trafik yang masuk ke proxy saya, kemudian saya forward ke Bank Mandiri. Kemudian dan sebaliknya, semua trafik yang dari Bank Mandiri ke smartphone ini itu akan di-forward tanpa di-intercept. Jadi saya tidak melakukan apa-apa di sini, hanya sekedar memonitor. Di sini saya bisa melihat apapun yang dikerjakan user akan terlihat di sini. Misalkan ya sebagai contoh, saya bisa melihat token, session ID-nya, bahkan saya bisa ikut merender responnya. Artinya saya bisa melihat di sini halaman page-nya. Di sini terlihat. Dari sini saya bisa melakukan replay sebenarnya. Artinya saya menggunakan, tentunya untuk melakukan replay di sini tidak semudah, tidak straightforward ya, tidak langsung begitu saja. Ada banyak teknik yang harus dikerjakan di sini. Tapi dari sini sudah terlihat bahwa apapun yang dilihat user di sini di smartphone ini itu akan terlihat juga di layar monitor si hacker ini. Misalkan kita coba yang lain ya, saya coba hapus semuanya. Clear history. Saya coba misalkan kunjungi, taruhlah apa ya, detik.com misalkan. Salah typo. Detik.com. Ya, ini bukan endorse ya, cuman hanya random. Ya, Anda juga bisa lihat di sini. Jadi traffic semuanya terlihat di proxy saya. Padahal sebenarnya apa yang terjadi, apa yang klien rasakan dan apa yang server rasakan, mereka seperti berkomunikasi satu sama lain. Jadi Anda bisa lihat di sini. Anda bisa lihat di sini misalkan ada request dari smartphone saya, kemudian ada respon balasan dari server yang dituju. Di sini juga saya bisa misalkan melakukan dari responsnya, saya bisa melakukan rendering misalkan. Saya melihat betul apa yang terjadi di sini. Di smartphone oleh user ini. Ya, Anda lihat mungkin sama ya. Mudah-mudahan kameranya masih terlihat. Anda bisa lihat apapun yang dikerjakan user di smartphone ini bisa saya lihat, bisa saya spy ya. Apa namanya ini? Ya, spy. Nah, bukan cuma itu. Misalkan saya kasih contoh ya. Saya misalkan coba melakukan taruhlah loading ke profil LinkedIn saya. Sebentar ya. Ya, kemudian di sini Anda sudah terlihat, trafficnya sudah terlihat. Nah, ini juga saya bisa lihat. Sebentar, masih. Sorry. Bikin. Ya, Anda bisa lihat di sini. HTML. Kemudian smartphone saya melakukan request di sini sesuai dengan cookies token session-nya.
Kemudian Anda bisa lihat respon dari server yang juga terlihat di smartphone saya. Ya, di sini ya intinya apa yang saya ingin katakan di sini bahwa semuanya bisa, apapun yang dikerjakan user di smartphone ini akan terlihat di proxy saya atau di mesin saya. Kemudian apalagi misalkan ya ketika saya melakukan login, saya beri contoh, saya coba hapus dulu semuanya. Ya, ini hanya untuk sekedar demo ya. Setelah ini passwordnya saya ganti sudah pasti. Jadi sewaktu video ini akan saya upload, pasti saya ganti dulu. Jadi ketika Anda coba, tetap Anda tidak akan bisa login. Tapi di sini saya akan demo, saya cuma melakukan login dengan username saya, dengan email address saya dan password. Ya, kebetulan saya coba mengkreasi password sederhana di sini agar bisa terbaca. Saya bersihkan dulu. Kemudian saya login, ketik password, saya sign in di profil LinkedIn saya. Anda bisa lihat di sini. Anda di sini hacker bisa dengan teknik ini hacker bisa mencuri semua login dan ID-nya. Misalkan di sini saya kasih contoh ya. Anda bisa lihat mungkin lihatnya lewat parameter. Ya, Anda lihat di sini. Login ID-nya, session key-nya saya gunakan Fal Sadikin. Ini email address saya yang saya gunakan untuk login melalui HP ini. Kemudian inilah password saya yang saya gunakan. Password demo 21 April atau hari ini ya. Ya, akan saya ganti segera karena ini hanya untuk menunjukkan bahwa begitu mudah buat hacker untuk mencuri user ID dan login untuk melakukan kejahatan ya. Jadi dalam hal ini bukan hanya melihat session, melihat apa yang dikerjakan user, di waktu yang berbeda, user juga bisa melakukan login seperti halnya normal user ya, target user. Jadi dia bisa melakukan apa saja, misalkan kalau Facebook dia bisa mempublish posting, melakukan apa saja, sama seperti seorang normal user. Padahal itu dilakukan oleh hacker karena semuanya sudah didapat oleh hacker, user ID-nya dan juga password-nya. Mungkin kita lihat di sini. Jadi ini kita lihat di sini bahwa dengan detail kita sudah bisa melihat passwordnya. Anda lihat di sini. Sebentar ya. Sebentar mana? Ya, ini adalah email address-nya. Kemudian ini adalah password-nya. Untuk membuktikan bisa saya copy paste di sini. Copy to file, copy. Kemudian mungkin saya bisa sharing screen saya. Sebentar ya. Ya di sini. Jadi saya sudah copy passwordnya, kemudian jadi saya sudah copy password dari yang saya masukkan di smartphone ini. Kemudian saya tangkap password itu di proxy saya. Saya intercept maksudnya. Kemudian di sini saya bisa kunjungi LinkedIn. Ya, kemudian loginnya mana nih? Kok hilang? linkedin.com search job. Kita sedang tidak LinkedIn login. Mungkin ini ya. Ya, jadi saya masukkan, kebetulan memang saya sengaja membuat email yang ini agar publik. Jadi tidak apa-apa kalau orang pada tahu, mungkin untuk bisa berkonsultasi atau tanya jawab. Kemudian tadi saya sudah copy, seperti yang saya sebutkan, saya sudah copy passwordnya, kemudian saya tinggal mengeksekusi.
Ya tentunya karena kebetulan saya setup multi-faktor autentikasi, jadi memang tidak straightforward di sini. Ada teknik lain yang harus dilakukan di sini. Tapi intinya apapun itu hati-hati. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini untuk agar bisa terhindar dari teknik hacking seperti ini. Jadi yang pertama, jangan lupa melakukan setup multi-faktor autentikasi pada aplikasi aplikasi identity Anda, misalkan pada LinkedIn atau pada Facebook. Jadi ketika hacker berhasil mencuri password dan login ID, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh hacker. Jadi apakah itu tantangan dari yang harus dijawab dari SMS yang didapat oleh smartphone, atau mungkin challenge-challenge lain, misalkan lewat email, atau bisa juga ada beberapa aplikasi itu yang meminta autentikasi dari misalkan sidik jari atau retina, itu mungkin terjadi. Tapi biasanya kalau LinkedIn, Facebook, mereka minta autentikasi lewat smartphone. Meskipun ini juga tidak ini ya, tidak selamanya menjamin aman, karena kalau smartphone-nya dicuri, ya hacker bisa dapatkan user ID, password, kemudian autentikasi yang kedua yang melalui smartphone itu tadi. Kemudian bagaimana cara lain lagi agar terhindar? Jadi selain membuat setting up untuk multi-faktor autentikasi, Anda juga, jadi kebetulan begini, jadi tidak semua orang melakukan multi-faktor autentikasi. Kebetulan saya memang untuk LinkedIn saya buat multi-faktor autentikasi. Jadi ketika orang berhasil mencuri password saya, kemudian mencuri login ID saya, mereka tetap harus menghadapi challenge yang di-generate yang dikirim melalui smartphone saya. Tapi seandainya tidak, artinya itu straightforward. Ketika mendapatkan user ID, password, hacker akan bisa melakukan apa saja setelah itu. Anda bisa coba mungkin. Kemudian saya bisa share slide terakhir. Ya, cukup 30 menit. Sebentar. Mudah-mudahan terlihat ya. Ya, kemudian langkah pencegahan tadi. Langkah pencegahan itu, sebentar saya berikan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, langkah pencegahan agar terhindar. Pertama, seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa setup multi-factor authentication di profil sosial media Anda. Biasanya kalau dari perbankan itu pasti sudah ada. Biasanya ada token, ada online banking lewat smartphone, macam-macam aplikasinya. Tapi jangan lupa untuk Facebook, untuk sosial media yang lain, termasuk LinkedIn, jangan lupa setup multi-factor authentication-nya. Jadi ketika user berhasil mengintercept password Anda, user ID Anda, mereka tetap harus menghadapi challenge dari multi-factor autentikasi tadi. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah yang paling penting juga di sini, berhati-hatilah karena tidak semua aplikasi itu menyediakan multi-faktor autentikasi. At least saat ini tidak semua, masih banyak aplikasi-aplikasi itu yang hanya mengandalkan username dan password. Jadi misalkan Anda sebagai user berhati-hatilah ketika Anda ingin melakukan koneksi ke access point tertentu misalkan. Misalkan hanya karena Anda melihat ini free, jangan serta-merta Anda langsung percaya. Misalkan Anda di airport, di shopping center, bahkan di kampus sekalipun, Anda harus tetap berhati-hati karena sangat mudah melakukan cloning sebuah SSID. Misalkan saya berada taruhlah di kampus Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada misalkan. Di situ ada access point, namanya misalkan UGM Teknik. Itu sangat mudah melakukan cloning, melakukan duplikat misalkan. Saya duplikat sebenarnya padahal yang saya sebenarnya itu adalah hasil duplikat dari hacker. Sehingga ketika user mengunjungi taruhlah access point yang sengaja di-setup oleh hacker, maka akan sangat mudah mereka melakukan, apakah itu melalui inject malware atau bahkan bisa melakukan teknik-teknik yang lebih lagi. Lebih dari itu, bahkan ketika user sendiri melakukan koneksi ke access point yang legal, itu tetap tidak aman, karena tetap saja tetap ada peluang buat hacker untuk melakukan ARP spoofing seperti yang saya bilang tadi.
Jadi memang harus hati-hati, ya terkadang menjadi paranoid itu penting. Bahkan ketika di rumah kita sendiri, kita juga harus tetap berhati-hati, karena kita tidak pernah tahu kalau ternyata ada orang yang sengaja melakukan ARP spoofing di access point kita, atau bahkan kita tidak pernah tahu kalau di dekat access point itu ada orang yang memasang misalkan Raspberry Pi atau memasang semacam access point dengan SSID yang sama, seperti yang saya bilang tadi. Taruhlah SSID di rumah Anda namanya access point E, dengan mudah attacker bisa menduplikat access point E, kemudian Anda bisa terjebak masuk ke dalam access point-nya. Jadi dalam hal ini apa yang ingin saya katakan bahwa tidak ada yang aman, meskipun Anda mengakses access point Anda sendiri yang legal, tetap ada teknik yang bisa dilakukan hacker untuk melakukan man in the middle, apalagi ketika Anda melakukan akses ke access point yang sengaja diduplikat oleh user. Untuk yang kedua ini bahkan resikonya semakin besar, karena ada banyak yang bisa dikerjakan oleh user. Kemudian berikutnya, oh iya, ada satu yang lupa saya sebutkan, karena ini memang saya sengaja buat semuanya seperti natural. Jadi untuk bisa melakukan man in the middle attack dengan Brute Suite tadi, yang harus dilakukan juga adalah trik bagaimana caranya hacker, mungkin di sini, bisa menginstal sertifikat yang dikreasi oleh hacker. Ya itu tadi, misalkan sengaja men-trick user ketika dia masuk login, sengaja men-trick user untuk mengklik link tertentu, sehingga dia menganggap bahwa si user ini sedang melakukan login, padahal mungkin saja dengan mengklik link yang diberikan atau misalkan tombol yang diberikan di interface itu justru sebenarnya adalah tombol untuk melakukan download untuk menginstal malware atau untuk menginstal taruhlah sertifikat di sertifikat buatan user di smartphone atau di komputer milik korban. Kemudian yang ketiga, kita harus juga, ya ini juga tanggung jawab administrator ya di sebuah organisasi, misalkan di kampus, di perkantoran, admin itu harus selalu melakukan diagnosa ya, harus selalu melakukan monitoring, harus melakukan survei berapa jumlah access point yang ada di sana, apakah ada penambahan, jika ada penambahan apakah itu legal atau tidak, ya semacam itu. Jadi ini juga tanggung jawab mungkin bagi admin, bagaimana caranya agar sistem itu agar sebuah organisasi itu menyediakan sistem yang sehat, kurang lebihnya seperti itu. Ya, demikian untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin buat Anda yang mungkin sedikit tidak tertarik dengan teknik, yang paling penting pesan di sini adalah, pertama, jangan lupa setup multifaktor autentikasi. Yang kedua, jangan lupa untuk terus berhati-hati. Paranoid itu tidak apa-apa. Jangan terlalu mudah untuk melakukan koneksi ke access point, bahkan mungkin di kantor ataupun mungkin access point di rumah teman Anda ketika Anda berkunjung, karena Anda tidak pernah tahu kalau access point yang Anda koneksi itu sebenarnya adalah bagian dari device yang sudah dikompromisasi oleh hacker. Ya memang sangat sulit untuk menghindar dari hal-hal seperti ini. Tapi itu demikian saran dari saya. Ya sekian, semoga bermanfaat. Ya sebenarnya ini juga cuman sekedar percobaan buat saya. Apakah user itu senang, apakah audiens itu senang dengan apa yang saya bawakan. Kalau memang responsnya bagus, kemungkinan akan saya teruskan. Tapi kalau misalkan mungkin juga tidak terlalu menarik apa yang saya bawakan, mungkin saya akan close sampai di sini. Meskipun ada sekian banyak yang bisa saya share di dunia IoT tadi. Bagaimana kita melakukan misalkan side channel analisis, juga man in the middle attack. Ya, banyak teknik mungkin yang bisa saya share di sini. Karena memang tahun ini sayang sekali saya tidak bisa balik ke Indonesia karena alasan pandemi ya. Jadi mungkin sharingnya kita lakukan online saja. Ya, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, mungkin saya bisa melihat seberapa besar interest dari masyarakat itu dari seberapa banyak yang misalkan mungkin subscribe atau komen di link bawah ini ya.
Jadi mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, silakan juga bertanya, komen di YouTube ini, di halaman ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.